Kalau Bekasi langsung Matahari. Yang muncul Matahari. Matahari kan. Idenya gede banget dong langsung ya kan. Pala cekung gitu doang gitu. Ya kan terus kayak di Bekasi itu warganya ada 6 juta. Matahari seorang satu. Di Bekasi ada matahari berapa? 6 juta. Coba bayangin. Gitu-gitu aja kan. Saat kita searching stand up itu yang muncul kan akun Twitter tuh. Dan gua kan nggak punya kan. Mau nggak mau bikin dong. Bikinlah Bintang Timur. Ada yang punya nama itu. Akhirnya ya kalaupun pakai nama Bintang Timur harus pakai Bintang Timur 237 berapa gitu pakai angka kan? 234 Bintang Ya, Timur gitu, 234 SC gitu. Itu mah apa itu ormas ya itu apa sih? Aduh gua enggak tahu namanya, tapi itu pakai gitu. Baru itu yang ngasih tahu gua. Oh, ada yang ngasih tahu lo namanya teknik-tekniknya. callback gitu. Jadi gua tuh awal-awalnya memang enggak tahu. Ya cuman bikin gitu doang gitu. Callback, phone a friend 50-50 gitu ya. Itu kuis. Kuis apa sih itu? Kuis apa itu ya? Oh, Supardir. Apa sih itu? Once Want to be millionaire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Bintang tamu kita kali ini. Bintang tamu kita kali ini tuh beneran bintang. Dia ini adalah anak Pride of Bekasi, stand up Indo Bekasi, salah satu senior yang paling lucu di Bekasi. Zaman-zamannya Ajis, Awe, Bari, terus dulu ada Dodo ya. Dodo Harahap. Dodo Harahap, ada Arya. Dia ini dulu terkenal dengan komika yang punya multiple punch. Apa itu? Multiple punch tuh ya. Punchline itu nggak cuma sekali. Punchline terus. Apa itu namanya waktu itu? Nggak tahu gua itu. Hah? Yang punchline bertubi-tubi itu? Orang nggak tahu sih kalau dulu nyebutnya itu double punch, cuma nggak tahu kalau double kan cuma 2 ya. Iya. Kalau ini makanya gue bilang multiple. Iya. Iya. Gua kurang Banyak mengerti dia. tentang Tak. Lucu banget orang ini dulu. Teori-teori gitu gua kurang mengerti gitu. Oh iya. Gitu. Halo, saya Bintang BT. Halo. Bintang apa kabar? Baik. Widih anjing. Udah 75 tahun sekarang ya? Kita ketemu awal kenal kapan sih? 2012 ya? 2012, pokoknya awal-awal Bekasi lah. Iya, waktu Sky sama bandnya masih akur. Masih aku. Sekarang masih kan ya? Akur. Secara manusia mah akur, secara alat udah nggak akur. Alatnya udah nggak akur, itu nggak ketemu, bassnya nggak ketemu, gitarnya nggak ketemu. Orang-orang yang masih ketemu, Ya, masih akur, masih akur. Kenal beliau sudah. Ya awal 2012 kita. 2012 kita awal-awal tuh. Si dekat senar putus. Sindikat. Sindikat senar Yoi. putus. Jadi dulu tuh kalau kan gitu kan tau Ernest ya. Kan punya anak tuh kan namanya Sky. Itu Sky ya, iya Sky. Sky siapa? Sky Sitorus begitu. Cara kami cara itu siapa gitu. Emang Ernest dia terinspirasi dari gue ya anaknya. Karena dia pengen kayak gue anaknya waktu itu. Makanya dia Itu rambutnya merah juga. Yoi, pink gitu. Itu whipping ya? Hah? Bukan dong, bukan whipping dong. Ini wig pink. Oh iya. Bukan whipping, beda lagi. Beda. Tapi lu katanya gitaris, emang bener lu gitaris kan? Lu jago banget main gitar. Main gitar iya, cuma kayaknya kalau gitaris terlalu berat kayaknya gitu. Tapi lu guru kan? Ngajar, lebih tepatnya pengajar. Silat? Hah? Guru silat apa? Kan pengajar di sekolah musik Apa namanya? Purwacaraka yang di Bekasi. Tuh. Guru gitar, bro. Ya kan guru kan tidak selalu yang gimana gitu, tapi pengajar iya gitu. Kalau gua pribadi Pengajar gitar. Gitaris tuh emang banyak disukai perempuan memang. kalau ganteng. Enggak juga. Mereka emang enggak mikirin itunya. Jadi bikin cepat geli kan. Gitu. Malah jadi cepet. Cepet, Ji. Ini udah mulai kan ya? Udah mulai, kita udah mulai dari tadi. Apa mau gua perkenalkan lagi nih? Enggak usah ya. Kenapa? Mau gua perkenalkan lagi enggak usah kan? Nggak usah. Lu pernah makan gaji buta ngajar anak-anak main musik? Gaji buta. Gaji buta itu Pernah sih. Gaji buta itu kan berarti tidak bekerja secara penuh atau tidak maksimal tapi digaji gitu ya? Iya, sih? iya betul gitulah kayak adalah lu gitu aja deh, lu tungguin gitu. Oh itu pernah, tapi zaman dulu banget itu pun karena permintaan orang tuanya. Jadi
dia memang daripada di rumah dia main game terus, dia tuh dilesin gitu. Akhirnya Dilesin terus dia ngelihat gua, katanya itu kakak yang rambutnya panjang siapa, sama dia aja gitu. Nah emang akhirnya di kelas tuh main gitar memang dia tidak nggak niat gitu, dia nggak mau kurang, gitu. dia cuma seneng ngobrol terus kayak gambar-gambar, kayak nebak ini gambar apa gitu tuh, jerapah apa Doraemon gitu, jadi gitu. Akhirnya jadi guru TK lo. Iya, tapi kan memang itu orang tua yang minta, jadi memang tapi lama-lama kadang-kadang saya gue main gitar, tebak itu lagu apa gitu lah, kadang lagu SpongeBob, lagu Doraemon gitu-gitu, dia memang dia tertariknya gitu, lama-lama baru tertarik ke gitar gitu. Tapi akhirnya tertarik main gitar dia. Beli dan nggak lama dia, maksudnya nggak lama kan udah berhenti tuh, kayak dengar dari ibunya dia main gitar jadi gitu sendiri, tapi memang tidak terlalu serius, tapi memang sudah mulai belajar sendiri-sendiri. Tapi sempat lo ajarin? Sempat, kan memang setiap les tuh harus mengajarkan, cuman memang waktunya sebagian buat ya dia apa namanya kayak Gambar. perkenalan gitu, ngobrol kayak teka-teki apa gitu. Teka-teki sulit. Oh, udah sama Cak Lontong juga? Bukan calon atau enggak. Oh, bukan. Ya kayak tiba-tiba kayak ya kayak anak kecil gitu, kayak orang apa yang dipukul nggak sakit gitu. Orang apa? Orang kuat, orang ini orang smackdown, bukan. Orang nggak kena ini. Ya, gitu. Apa sih? Itu kan anak kecil kan senang gitu. Iya, bener-bener. Tapi masih lo masih ngajar nggak? Sekarang masih Ngajar. aja, tapi satu tempat doang. Dulu kan sempat beberapa cabang, tapi sekarang satu doang karena memang ya nggak kepegang gitu. Kalau dulu kan hampir tiap hari tuh. Dulu tuh kalau di Purwacaraka itu kan kita tesnya langsung dengan Pak Purwanya. Beliau yang mengetes menguji gitu. Iya. Cuma di main ini lagu apa gitu dia udah, terus sudah kalau emang udah lulus kita bisa ke mengelamar atau mengaplikasikan Iya. itulah ke tempat lesnya dia yang materi masih kosong gurunya gitu. Dulu tuh Senin ada ngajar di Purwacaraka Kalimalang, Selasa itu di Purwacaraka Kemang Pratama, Rabu itu Purwacaraka dulu Lipo Cikarang, hari Kamis itu Purwacaraka Harapan Indah, Jumat gua istirahat, Sabtu baru ke Purwacaraka Lipo Cikarang lagi gitu. Jadi hampir tiap hari. Padat ya. Ya. Kalau sekarang cuma satu aja. Apa? Satu aja. Apanya tuh? Sekarang. Satu doang. Satu hari doang berarti. Satu cuman hari Rabu doang di Purwacaraka di Kemang Pratama. Gitu. Sisanya nganggur. Sisanya nganggur, dan kalau misalnya gua kenapa milih karena harganya tengah-tengah tuh. Karena kalau hari Sabtu seringnya Ada gigs. ada Ada job corporate. Kalau Senin kayaknya gue masih capek deh. Upacara. Gitu. Upacara. Jadi kalau hari Minggu baru pulang ya Senin capek lah. Jadi ngambil itu hari Rabu yang agak tengah-tengah gitu, yang aman banget gitu. Lu ngapain ngumpulin daki apa gimana sih? Dingin. Gua kira lu ngumpulin daki gitu sama. Dingin. Terus lu kenapa? Lu memang dari lu niat minat main gitar lu dari kecil ya? Enggak. Minatnya itu lulus sekolah. Sekolah kan Lulus sekolah apa nih, perguruan tinggi? SMK. Oh. Zaman dulu SMK. Tapi sebelumnya udah bisa main gitar lu? Enggak. SMK lu baru SMK. Iya, kan setelah berarti hitungannya umur-umuran kuliah semester 1 lah ya? Iya, kurang lebih itu gara-gara cewek juga sih. Oh, pengen ngedeketin cewek. Iya, gitu-gitu. Terus akhirnya udah kata-kata mama gue, udah pertama dilesin dulu, les gitar dulu aja, les biasa dekat rumah. Terus gak lama kayaknya nih gue kalau les seminggu sekali doang kayaknya kurang deh gitu. Waktu dulu ada kalau tahu Institut Musik Indonesia di Pulau Gadung, IMI itu, ya udah akhirnya di situ tes terus masuk, ya udah gitu. Untungnya lulus gua gitu, sampai lulus. Ya udah lulus baru ada yang kalau tahu Chris Pati ya itu yang berhasil menjadi anak band di Gelayu Wanita itu mereka. Apa itu? Chris Pati. Iya, maksudnya Chris Pati itu murid lu, salah satu murid lu. Bukan, barengan. Oh, satu angkatan. Sebenarnya kalau yang main gitar di atas gua, yang sisanya tuh di bawah gua gitu. Oh. Gitu. Kalau itu yang dari IMI mereka ya? Dari IMI. Kalau yang barengan sama gua itu gitarisnya bassisnya Senloko. Seangkatan itu, Gilbert itu seangkatan. Kalau murid lu ada nggak? Kalau murid yang Gokong, Patkai, Kucing. murid perguruan silat itu Bang. Ada kalau dulu yang murid yang sudah lumayan, kalau teman-teman tahu Sanca Record, tau gak sih? Sanca Record, iya. Gua pernah dengar. Dia biasanya main kayak lagu-lagu Jepang atau begitu, tapi di versi kayak rock gitu, di metal itu menurut gua. Sanca Record.
Oh, gue pikir dia bakal main-main tari ular gitu nggak? Sanjay Report nggak ya? Dia emang band itu kayak Jepang-Jepangan, kadang lagu dangdut tapi dibikin metal. Cover rock lah ya, gitu. cover metal gitu ya. Terus lu suka sama dunia stand up? Sukanya waktu itu lagi nonton TV kan ada nonton Metro TV kan, kayak ada dulu kan ada Bang Mongol gitu ya, Bang Mongol, Kang Soleh, kayak ini apa sih kok ada orang ngomong sendiri lucu gitu. Terus kayak ternyata itu kan namanya kan stand up comedy kan, baru tahu kan. Udah tuh searching zaman dulu kan musimnya Twitter kan. Iya. Jadi saat kita searching stand up itu yang muncul kan akun Twitter tuh. Dan gua kan nggak punya kan. Mau nggak mau bikin dong, bikinlah Bintang Timur. Ada yang punya nama itu. Akhirnya ya, kalaupun pakai nama Bintang Timur harus pakai Bintang Timur 237 berapa Iya. gitu, pakai angka kan. 234 Bintang Ya, Timur gitu, 234 SC gitu. Itu mah apa itu ormas ya, itu apa sih? Iya, Yapto punya. Oh. Abdi. Ya itu akhirnya udah jadi Bintang BT. Jadi BT itu ya Bintang Timur sebenarnya. Jadi harusnya kan B huruf B sama T dibikin BETE. Jadi misalnya bukan BT, Bukan, BT-in iya, gitu. BT aja, Bintang Timur gitu, singkatan. Gitu doang. Karena yang itu nama Bintang Timur udah dipakai sama orang gitu. Udah bikin, udah follow-followin semua, ternyata ada di Bekasi kan, udah datang aja dulu awal-awal itu ya ada Ajis kan, ada Ajis, ada Awe gitu ya, sama mereka ngobrol-ngobrol terus kenalan, ya udah terus gabung-gabung, udah belajar dari mereka gitu. Bari gitu. Bari awal-awal dia waktu dia masih Cina itu Kemudian sekarang udah nggak Cina ya? masih dong. Oh, iya. Iya, dia itu yang pertama kali ngomong gini, Bintang lu suka pakai callback ya, gitu kan? Kalau di callback apa? Itu tadi yang lu ngomong tuh dibalik-balik gitu. Aduh, gua nggak tahu namanya, tapi itu pakai gitu. Baru itu yang ngasih tahu gua. Oh, ada yang ngasih tahu lo namanya teknik-tekniknya. callback gitu. Jadi gua tuh awal-awalnya memang nggak tahu. Ya cuman bikin gitu doang gitu. Callback, phone a friend, 50-50 gitu ya. Itu kuis apa sih itu? Kuis apa itu ya? Oh, Super Deal. Apa sih itu? Wants to to be be millionaire. Super Deal sih. Itu pertama kali lu tulis sendiri nggak? Pertama kali itu Apa kodian? gua lihat cari di internet kan memang nggak ngerti. Cuman stand up comedy itu ada orang sendirian ngomong lucu. Udah gua cari tuh di internet. Gua cari, gua apalin. Udah tuh, apa namanya? Kebawain dan itu lucu. Oh, materi umum ya, bukan karena bukan materi spesifik punya komika ya, bukan ya? Bukan, karena memang nggak tahu, nggak ngerti. Udah terus waktu itu ada yang Ajis kan apa namanya di MC kan, dia ngomong-ngomong ya komedi itu harus apa sih namanya, materinya kan harus bikin sendiri Original, gitu kan. Gitu. original. Oh, nggak boleh itu, baru bikin sendiri tuh, keduanya bikin sendiri tuh, langsung kagak lucu ya? karena memang ternyata susah gitu. Memang susah. Ya udah habis itu tapi tetap terus-terusan gitu udah sampai Lu sekarang. punya teman yang sering kombut nggak sama lu? Yang paling sering kombut? Kalau kombut, Komedi buddy lu yang gua tidak pernah kombut gua. Karena gua agak bingung kalau ada orang kasih masukan dan gua bingung untuk eksekusinya gitu. Jadi lebih baik gua sendiri. Jadi semua yang gua lakuin, jadi misalnya anggaplah ada gua ngejokes terus nggak kena, itu dikasih orang atau dibantuin orang, gua nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau misalnya itu gua bikin sendiri, saat itu nggak bekerja, gua tahu harus ngapain, karena itu gua yang kasarnya gua yang nyara kecil gitu. Lu yang create gitu kan, lu tahu mau kemana lu tahu. Tapi palingan kalau yang lebih ke bukan kombut ya, kadang-kadang gua nanya gini, gua suka WhatsApp sama Gilbas gitu, tapi bukan kombut, lebih kayak Gilbas, kayak saya apa ada masalah apa gini, ini kalau lu ngapain nih, kalau gua begini, oke. Dia kan orang kaya kan, kalau dia orang kaya begini, berarti kalau gua orang yang agak-agak begini, gua jadi kayak ngambil sisi guanya. Agak-agak begini itu apa tuh? Maksudnya agak, dia kan jaksel banget, dia kan kayak orang kayak jaksel, gua kan memang Bekasinya agak mepet-mepet kabupaten, jadi kayak kalau saya ada masalah apa, dianya ke orang kaya tuh kayak gini. Ngapain? Berarti dia gini nih. Berarti kalau gua gini gitu, jadi versi gua gitu. Misalnya kayak lu kalau bete ngapain? Gua ke kafe gitu. Ke kafe kayaknya gua ke kafe enggak pantas deh. Gitu kan? Ya udah gua ini aja deh, gua nongkrong di flyover gitu. Gitu. Lu di kafe ngapain? Nonton musik. Oke. Berarti kalau di flyover nonton Topeng Monyet. atau nonton orang macet gitu. Jadi gua ngambil sudut pandang guanya gitu.
Lu di kafe apain aja selain itu? Gua ketemu teman gua yang di kafe orang kaya dong, berarti saya gua di flyover ketemunya siapa? Kayak gitu. Jadi versinya dia kadang-kadang gua ambil ke gua gitu. Tapi sekarang profesi lu apa nih sebenarnya? Intel ya? Masa Intel nongol di Cix ini? Ini Cix itu apa sih? Hah? CIS itu apa sih? Gua nggak tahu lagi. Citra Komunikasi Strategis. Anjing. Oh, C-nya 2 nih. Hah? CI-nya barengan Citra, Komunikasi. Skolastika, apa tadi? Komunikasi Strategis. Cikicu. Semenarik apa Bekasi dijadiin materi menurut lu? Wah, itu menarik banget itu. Menarik sekali. Iya kan kemarin pun bulan sebelum puasa itu gue punya bahas materi stand up komedi kurang lebih sejam lebih lah itu bahas Bekasi full itu sangat-sangat menyenangkan. Gak bakal ada habisnya ya? Siapapun ngebahas Bekasi gak bakal ada habisnya ya? Gak ada habisnya, itu sangat menyenangkan dan tidak mungkin gua sampai lupa, tidak mungkin ngeblank karena memang di kepala gua tuh itu ada semua gitu. Iya. Jadi udah ngelotok memang, ya? jadi memang menyenangkan dan orang tuh tahu semua tentang Bekasi, kayak misalnya kayak yang sederhana tuh kayak Bekasi itu panas ya gitu kan, normal kan Bekasi katanya di Bekasi itu panas kenapa, karena di Bekasi itu mataharinya seorang satu gitu. Berarti di sebelah itu ada matahari atu-atu gitu kan. Dapet gitu. Kalau orang lain kan dapat ide, ting yang muncul kan lampu. Iya. Kalau Bekasi ada matahari. Ting, yang muncul matahari kan iya. Idenya gede banget dong Iya. langsung ya kan. Pala cekung gitu doang gitu. Ya kan terus kayak di Bekasi itu warganya ada 6 juta. Matahari seorang satu. Di Bekasi ada matahari berapa? 6 juta. Coba bayangin. Gitu aja kan, sesimpel-simpel itu yang gue seneng gitu. Enggak, berarti balik lagi nih, profesi lu sekarang apa nih? Guru musik kah? Atau komika? Semua yang menghasilkan duit akan gue bilang profesi. Oh iya. Kalau ada orang minta ini sama lu pijet, mau tukang pijet juga? Selama bisa ya. Tapi gue kalau pijet khusus cewek doang umur 20 sampai 32 lah gitu. Itu bukan pijet dong. Apa Khusus itu? cewek 20-32 bukan pijet. Iya kan? Pokoknya gue gak terima pijet laki, enggak. Oh, Cewek iya. doang 20, ngekos, terus orang kaya, tinggal sendiri, udah itu aja. Itu doang sih. Bapaknya mau meninggal gitu. Bapaknya meninggal, bapaknya koruptor, duitnya banyak gak bang? Berarti apa aja lah profesi lu Apa apa aja, aja iya. ya. Tapi lu komika mah tetap. Tapi kenapa lu akhirnya lu milih jadi komika, apa yang menarik menurut lu? Kayaknya gua enak nih daripada jadi gitaris doang misalnya. Pertama jadi pemain gitar. Gara-gara cewek juga? Oh iya. Hah? Oh iya, dulu tuh gue punya mantan cewek. Ya kan waktu ya tadi gue bilang yang saat gue nelpon dia di reject. Dia bilang ntar aja lagi nonton Metro TV. Nonton apaan sih gitu kan. Oh, gara-gara gitu. itu. Gue lihat kayaknya menarik nih gitu. Jadi udah gue cobain aja ngikut gitu. Begitu lo jadi itu, dia deket sama lu enggak? Nah itu semenjak itu gue jadi sama dia jauh. Terus Karena kan dia kan rumahnya kan di Bogor tuh, tapi lebih dekat kabupaten ke arah Ciawi sono. Jadi dulu kan gue kadang-kadang bisa ketemu, kadang-kadang gue kalau itu dia ngajak ketemu gue tuh nggak bisa gitu, karena entah lagi open mic kah, entah lagi ada kerjaan gitu. Jadi malah jauh. Kadang-kadang misalnya dia ketemu, gue bilang gini nih, kadang gue kasih duit aja nih, duitnya gue suruh dia beli baju gitu kan. Dulu kan saat gue masih ngajar tuh kan gue belum punya duit ya buat beliin dia. Kadang nih duit aja nih buat kamu nih gitu. Kadang dia bilang nggak mau duitnya, mau kita ketemu aja langsung gitu. mau nggak mau duitnya, mau dipeluk gitu Iya gitu. Kadang kan dulu pas saya kerjaan di Jakarta nih, dia kan orang Bogor kan, kalau ke Jakarta dia datang menonton, dia pulangnya gimana gue nggak tahu gitu caranya. Kadang udah nggak usah ikut gitu. Nggak lama ya udah pisah gitu. Emang duit kacau emang, ibu kota pergaulan bebas parah emang. Gitu jadinya. Enakan mana jadi komika sama guru musik? Enakan stand up lah. Enakan stand up. Duitnya lebih banyak ya? Itu juga. Terus kalau di stand up itu kan kita maksudnya kalau musik itu kan kadang-kadang kan ngulik kan. Iya. Jadi udah ada, kita ngulik yang udah ada nih. Itu gue malas jujur aja. Kalau gue suka stand up itu karena apa? Masih dari nol, itu gue masih mentah, itu gue apain gimana caranya, gimana itu bisa gue bentuk gitu. Jadi gue bisa ngapain aja dengan materi yang nol itu. Kalau ngulik lagu kan udah jadi, kita ngulik jadi
kasarnya nggak bisa jauh-jauh dari itu dong gitu. Kalau stand up kan gue bisa gue apain aja gitu materinya. Bisa kemana-mana, bisa terbolak-balik, bisa Gitu. Jadi lebih gue bisa lebih mengeksplor gitu. Lu tuh materi-materi lu tuh absurd nggak sih? Atau genre lu apa sih? Aduh, gue nggak tahu. Gue kalau persoalan gitu, nama-nama gitu gue kurang ngerti gue. Tapi kalau nama-nama hewan, tahu kan Nama lu? hewan gue platypus, tahu gue platypus. Terus ada paus sperma, gue tahu. Paus sperma, tarsius gitu. Iya. Lu istilah-istilah itu lo nggak tahu ya? Tapi memang kalau menurut orang-orang yang di penilaian orang-orang tentang materi lu mengarah ke Iya. absurd atau Nah itu tuh gue kan merasa gue tidak absurd ya. Gue tuh merasa gue tuh normal-normal aja gitu, nggak ada yang salah dengan gue. Kadang bang bikin materi absurd gimana caranya gitu. Gue nggak tahu. Gue cuman di kepala gue ada apa, udah gue bikin, gue tulis, udah gue latih gitu. Jadi nggak gue bikin absurd itu. Menurut gue itu normal gitu. Jadi bisa kayak beberapa orang kayak, lu ngapain sih bang? Kayak gue kan hobi gue tuh tidur di makam gue kalau malam-malam. Dulu pas bapak gue yang meninggal doang, gue kan di Bandung itu gue ke makam bapak gue tidur di makam. Nah pas mama gue meninggal kan di Bekasi, di makamnya gue ke makam mama gue. Jadi gitu menurut gue itu hal yang normal. Buat orang, lu aneh banget, lu absurd banget. Nah itu menurut gue itu normal. Jadi ya nggak absurd dong, kan itu makam orang tua kita sendiri. Nah, itu dia. Kecuali lu tidur di makam neneknya siapa gitu. ya Nah, itu baru dia. absurd. Itu jadi menurut gue itu hal yang normal. Orang lain, makanya menurut gue itu kalau absurd itu tergantung orang yang ngelihat, bukan kita yang bikin absurd nggak gitu. Jadi itu normal. Kalau materi gue yang itu dulu, itu kan di Bandung tuh, bapak gue kan di Bandung, gue tuh udah jadi kayak gue ke makam malam tuh kan, gue tidur di makam bapak gue, nangis tuh, malu sedih kan, sedih. Pas bangun tidur mata gue bengkak nih, udah terang nih, liat makam ada nama nisan, ternyata orang lain bukan bapak gue gitu. Bapak gue belah sono karena makamnya sama warnanya gitu. Buat gue kan gue omongin lah, lu aneh banget. Kenapa aneh gitu? Gue bilang gue itu hal yang normal gitu. Iya. Bukan kalau kenapa lu berani? Gini aja dah, itu kan makam bapak gua. Kalaupun anggaplah ada hantu, kan bapak gua pasti belain gitu aja sih. Iya. Gitu aja kan. Pasti bapak lu, anak gua Kasarnya jangan lu ganggu iya. gitu. Bapak gua tentara kan dulu. Oh, iya. Kalaupun itu dia punya senapan. Kalau hantunya komandannya dia nggak tahu gua. Agak berani gua. Oh siap komandan. Ternyata hantunya komandan. Maaf pak, gangguin aja lagi anak saya kan. Iya. Siap. Ah kalau menurut lu Aldi Taher itu absurd, jenius atau konyol? Semuanya dia tuh ada di beberapa bagian yang absurd doang, konyol doang, dan jenius itu buat gue itu kalau dicari lengkapnya menurut gue jenius sih. Kalau satu doang harus milih, dia bisa ada sesuatu apa nih, dia bikin A gitu, ada apa dia kayak dia tuh bisa apa sih namanya menyesuaikan dengan yang lagi rame gitu. Menurut gue itu buat gue sih Cepet dia orangnya. gitu. Tiba-tiba gitu tuh. Itu buat gue itu jenius Dia sih, lebih orang yang cepet. paling sering viral gitu. Ya. Cepet Bahkan banget emang. gue sempet benci sama dia kan, emang dia orang aneh banget kan. Lama-lama kayaknya ini orang pintar nih gitu. Buat gue Iya. gitu, pintar nih orang ini gitu. Dia ada di satu posisi yang orang dia dihujat tapi dia akan aman dari hukum gitu. Dia tahu dia oke, gue gitu doang nih, segini udah pas, segini nggak boleh lebih. Kalau lebih dia bisa kena masalah gitu. Pintar nih, dia jenius menurut gue, Aldi Taher itu. Lu lagi persiapan special show gak? Kedua, betul. Special show, gue udah 3 apa 4 ini. 24 dia bang. Yang berarti yang kelima dong. 3 apa 4? Yang kelima lo mau bikin? Lalu pertama Special show lo yang pertama apa? tentang bintang, itu Tentang 2017. Tentang bintang. Yang kedua? Terus Tentang seseorang. bukan, Anjay. BTW itu 2020. BTW itu singkatan dari apa? Bintang. BTW Wow. udah gitu aja, nggak tahu, nggak ada ituannya. Kirain bintang wow gitu. Tapi itu kurang lebih sama dengan yang lama, tapi direkam dengan apa namanya, dengan Format digital atau gimana? dengan dimodifikasi. Oh itu sorry, itu BTW dan iya betul itu. Terus 2022 itu bintang kecil. Bintang kecil. Bintang kecil 2024 bintang-bintang. Sekarang 2026 itu Bekasi gitu. Jadi emang kayaknya tiap 2 tahun gue bikin gitu. Emang kebetulan lagi semangat, dan kepala gue juga lagi banyak yang pengen diomongin. Jadi sebisa mungkin takut lupa, itu tulis aja semua gitu, belum gitu kadang-kadang. Itu semua itu
Yang bintang yang BTW itu direkam tuh maksudnya lu nggak tampil di ini atau dijual digital aja? Digital download. Digital ya. doang. Jadi nggak di panggung. Di panggung mah itu kan pas pandemi. Jadi nonton cuma dikit. Jadi memang udah cuman kita baru 50 orang apa berapa gitu udah. Jarak semeter udah direkam udah gue jual gitu. Tapi itu materi yang tadi yang lama tadi yang materi yang udah lama tapi dimodifikasi lagi gitu. Tapi bukan materi di special show yang pertama kan? Ada dikit. Tapi yang spesial pertama itu nggak direkam. Emang jadi kalaupun yang tahu cuma yang nonton doang gitu, yang hari itu nonton gitu. Kalau gitu jadinya. Berarti lu nggak punya ininya dong yang kalau yang pertama, nggak punya apa namanya? Nggak punya materi, Dokumentasinya. ya dokumentasinya ada dong pasti. Ya itu tadi yang di bintang TV itu jadi kurang lebih gitu. Oh. Dan kadang-kadang beberapa udah gua lepas di saat di YouTube gitu sih ada beberapa, tapi nggak semua. Berarti sekarang lu fokus aja sama dua ini lah berarti nih ya. Komedi, stand up komedi sama guru. Ya itu doang yang bisa gue lakuin. Paling bikin konten kreator ya apalah nggak tahu lagi. Belajar sama teman, belajar apa affiliate itu ya lagi cobain gitu. Bekasi Apapun tuh. itu. Menurut lu kenapa sih Bekasi itu selalu di underestimate sama orang-orang? Bentar, ini mungkin nyala nggak sih apa? Nyala. Kalau ini jelas nggak sih? Sama juga. Ini tuh yang utamanya ini tuh backup. Oh, berarti kalau gini aman nih bang? Aman. Tapi gue gini doang kayak capek juga nih. Apa lu? Kalau gitu nggak aman, gini jangan. boleh? Hah? Oh, iya. Boleh nyender lu, boleh. Jangan gini susah kecolok. Masa ya? Jangan, ntar lu ditandain. Sama siapa? Sama Boti lah. Wah, Abang Gondrong nih katanya. Ada gelagat ke sono nih katanya kan. Tapi kenapa Bekasi tuh menurut lu selalu dianggap remeh sama orang-orang? Dibilang kampung, norak. Emang norak Bekasi ya? Anak-anak Bekasi emang norak? Norak enggak sih? Noraknya mungkin kayak semua orang norak deh. Semua daerah punya orang-orang norak sih menurut gua. Tapi paling banyak Bekasi gitu maksudnya gitu. Mungkin karena kan Bekasi itu kan daerah yang mepet banget dengan Jakarta. Jakarta Iya. itu kan pusatnya segala hal. Jadi kayak kalau ada yang norak, kasarnya cepet nyebarnya gitu kasarnya. Kalau kata gua sih gitu. Beberapa hal gitu. Jadi kayak dan kadang-kadang ada apa sih namanya kayak sesuatu yang viral gitu kadang-kadang tempat yang udah lama Bekasi baru muncul gitu kadang-kadang sih ya biasanya gitu sih. Tapi lu zaman dulu bangga nggak jadi warga negara Bekasi? bangga. Hal-hal yang membanggakan di Bekasi yang bikin lo hal-hal yang bikin lo bangga. Yang membanggakan di Bekasi deh, yang kota lain tuh nggak punya. Yang kota lain nggak punya Di Bekasi. Apa hal-hal yang menakjubkan yang kota lain nggak punya tuh di Bekasi? Yang membanggakan lah buat lo. banyak sih kalau membanggakan. Bekasi itu campuran bahasanya itu banyak banget dari Jawa, Betawi, Sunda itu ada di Bekasi semua. Banyak menurut gue itu Bekasi itu penuh dengan fenomena gitu kayak kalau teman-teman tahu apa sih misalnya kayak ada baik, tau nggak baik? Itu bahasa mana baik? Baik itu Cengkareng bisa baik, bisa Cirebon juga pakai baik. Ya itu kan jadi kayak ada beberapa arti kan saya baik itu kayak apa kabar? Baik itu kan baik ya. Kayak sendirian baik, sendirian aja. Iya. Jadi kayak dia kalau baik ya kan? Saja baik saja. Bye. Nah, itu Bye. dia. Misalnya siapa sih? Kemarin apa? Ikan mambo, aku baik saja. Kalau di Bekasi Aku bye. kayak gitu-gitu. Bye. Ya kan kalau saya kayak kalau dadah bye gitu. Bye. Dadah saja. Baik aja. Dadah. Bye. Gitu-gitu. Itu kalau orang Bekasi tuh dukung Persija apa Persib? Kalau gue pribadi, gue kan lahir di Bandung. Gue tuh lebih ke Persib karena gue nonton kecil tuh nonton Robby Darwish, Yaris Riyadi, Robby Darwish, legend. Gatot Prasetyo, kalau kipernya itu Anwar Sanusi, zaman dulu Keke Jakaria. Gue dulu kecil punya baju Persib. Tapi pas udah gede, gue kan pindah ke Jakarta, pindah ke Bekasi tuh udah mulai nggak ngikutin bola tuh.
Tapi lebih ke bolanya bola ke Eropa gitu. Jadi karena memang waktu itu kan Juventus lu apa? Eropa apa? ya Juventus. Tapi kan Juventus begitu kan. Nggak apa-apa namanya juga. Terus ceritain lagi. Jadi lebih ke semenjak ya kayak gonjang-ganjing liga lokal tuh gua udah kayak males ngikutin gitu sih. Tapi anak-anak Bekasi kebanyakan tuh Persija atau Persib? Kalau yang gua tahu Persija. Nggak mungkin. Ya maksudnya kalau nggak Persib pasti Persija rata-rata ya, Ya gitu cuma ya. dua itu. Karena Nggak memang mungkin Persita Tangerang, mereka nggak mungkin. Anak Bekasi ada Persita Tangerang agak aneh kayaknya. kayaknya aneh dan nggak mungkin. Kalau nggak Tangerang Wolves, ada Tangerang Wolves. Ada Itu ada. Tangerang Wolves. Tangerang Wolves. Madura United. Madura United, MU, Medan United juga gitu tuh. Kalau lu Juventus ya, Ya, Eropanya kalau- Juventus. Kalau Eropanya iya. Indonesia dulu kalau yang gue suka, tapi sebenarnya kalau yang beneran menurut gue mainnya bagus tuh menarik itu Persipura. Gue seneng nonton Persipura. Persipura. Ya zamannya ya Aples, Mutiara Hitam. ya Bang Boas gitu semua kayak ya mereka menurut gue itu mereka tuh bermain dengan apa ya dengan bahagia gitu apa sih namanya gitu dah orang lebih Seperti Subasa. Ya, Bola gitu. adalah teman. Ya, Mereka gitu. itu memang. enak kalau nonton. Ya. Kalau Bekasi itu punya klub bola nggak sih? Klub bola ada kalau yang di Bekasi kota itu Persipasi. Persipasi. Satuan Sepak Bola Patriot Bekasi. Itu mereka masuk Liga 7. Itu liga berapa ya? Gue nggak tahu dah liga berapa cuma Liga 7 apa? cuma ada Liga 7 apa Liga 12? oh, liga 4 ya? Liga 4. Lah paling rendah apa sih sekarang? Divisi paling bawah? Apa gua nggak itu dia gua nggak hafal kalau Indonesia itu gua nggak hafal. Memang kalau yang di Bekasi Kabupaten itu Persikasi. Kalau Satuan sepak bola. kalau Italia kan enak kan Serie A, Serie B, Serie C, Serie D kan cuma seri-serinya Ah. doang turun gitu. Ya kan kita kan nggak berubah dulu. Yang paling tinggi itu ISL, terus Iya. IPL, terus apa begitu. Ya kan dulu gua bola tuh gua ngikutin dari zaman Galatama. Tahu Iya. nggak Galatama terus kayak sempat ganti Liga Kansas, Liga Danhill, Liga Danhill. Jarum ingat itu kan banget tuh. beberapa kali tuh gitu. Itu gua masih tergantung kalau lagi rame gua nonton kalau yang memang klub yang gua senang gitu. Kalau Persipasi. Oh iya, Bekasi tuh punya jagoan Nur Alim. Nur Ali. Nur Alim itu dia kan The Jack Persija juga gitu kan. Dia sempat dulu di dia Bandung Raya apa masih yang Bandung tuh dia sempat juga dia di Bandung Raya apa Gua nggak ngikutin kalau ini apa lokal nggak ngikutin sih. Gua cuma tahu nama-nama Robby Darus gua tahu. emang rasis. Kok rasis sih? Masa nggak ngikutin bola Indonesia? Nggak ngikutin, gua nggak ngikutin sama sekali. Soalnya setiap gua tonton rusuh. Setiap gua tonton ada yang tendang kepalanya lah, Ya, aneh. itu dia. Wasit dipukulin lah. Itu Kadang-kadang dia. memang pengen juga sih mukulin wasit gitu, karena keputusan-keputusannya suka aneh gitu kan. Cuman ya udahlah, kalau di lapangan jangan main fisik gitu, maksudnya ya main bola aja gitu. Gua mau jarang. Kecuali kalau misalnya pertandingan tertentu, kalau misalnya PSMS Medan nih main di final apa, gua pasti nonton. Oh PSMS. PSMS Medan udah pasti, karena main ribak aja kita. Berarti siapa dulu yang main siapa? Hah? Sehari Gultom ya, Sari Gultom, gue terus siapa lagi tuh ya? Siapa dulu yang itu yang pakai Spiderman? Yang botak nih siapa? Kiper. Lupa. Markus horizontal. Oh, zaman dulu gua taunya ini. Yang PSDS. Siapa sih dulu? Ansari Lubis tuh mana? Nggak tahu ya? Itu back Itu back mana? PSMS kan? back PSMS. Kok dia mah tengah Ansari Lubis. Satu lagi yang lebih siapa lagi? Bukan, ada back. Lebih juga dia. Fatin Bukan. Lubis itu yang Bukan. X Factor. Bukan. Gua soalnya rumahnya deket sama rumah gua. Siapa ya? Nggak tahu. Back bagus juga tuh, terkenal dia. Rumahnya dekat dengan rumah gua soalnya. Gua Lupa namanya. Siapa? Pokoknya gitulah, lebih juga. Gue dengar ini bener nih. Selain pernah nggak senang sama Aldi Taher, lu juga nggak senang sama Abdel. Hah? Bener tuh. Aldi Taher. Iya. Gua nggak tahu dia nggak kenal. Maksudnya nggak pernah itu juga kalau sama Aldi Taher. Oh kalau sama Mancing Abdel bukan nggak seneng dulu tuh memang. Gua tuh senang sama dia, senang sama jokes-jokesnya. Karena kan kan memang lucu banget kan. Terus waktu itu kan sempet ya dulu awal kan ada orang yang apa sih namanya yang dia menganggap stand up itu punya dia kan. Oh, Gua oke kan oke. sama dia kan belajar kan karena memang gua memang niat belajar terus dia tiap belajar itu
jarang bahas stand up. Itu ngebahas tentang orang-orang yang di stand up itu tuh dia tuh gini. Oh, ngejelek-jelekin orang. Ya Pak? gitu ya. Itu tuh bukan itu dia mah bukan stand up comedy tuh, dia mah dia tuh nyebutnya apa ya? Jokes apa? Komedian apa gitu itu. Iya. Itu bukan. Habis itu gua langsung sebel sama Cing Abel gitu. Ah, lu mah bukan stand up, jadi gitu. Oh. Jadi memang ke bawah terprovokasi. lama-lama kayak kenapa Oh, gua dia nih sebel ya story- gitu. story- Jadi ini- gua bukan sebel sama Cing, lebih tepatnya tebel sama jokesnya. Tapi itu sempet ngomong Cing Abel tuh. Ya Cing, gua tuh sempet sebel gitu. Lah, gua ya gara-gara itu. Jadi Apa sebel lu katanya gitu. karena gue dulu sama dia senang banget, lucu banget orang lucu banget gitu kan, gue tontonin. Setelah menurut gue kan dia kan stand up komedian kan, tapi selama itu dia bukan stand up, dia mah materinya gitu, dia nyebutnya materi apa sih, bukan komedian nyebut Storytelling. enggak materi apa gitu, jadi intinya materi yang di luar sana udah ada duluan gitu. Oh. Iya, tapi dia nyebutnya apa gitu bahasanya, lupa Si gua. om yang pakai topi ini. Kok tahu om pakai topi? Ya kan gue juga besar di stand up Bekasi juga kan. Gue kan tahu isu-isunya kayak gitu gimana, Ya, polemik open mic-nya segala Ya, macam. itu Gue kan gua- tahu. Gue mau belajar tapi yang di kelasnya cuman bahas orang lain itu yang diri. Adalah gue cabut gitu. Untungnya gue sadar di awal. Iya, kalau enggak lo jadi ini loh. Tapi nggak apa-apa juga sih. Itu patu oren banget itu. Yoi, kinclong kan apa? Terang kan? Anjay. Lu ada rencana ini nggak? Pernah kepikiran nggak kalau lu bakal gue kayaknya bikin grup lawak lucu nih? Ada kemungkinan nggak lu ke situ? Atau lu fokus ke Nah itu tadi Stand up gua aja? kan memang senang nonton lawak. Nah gue tuh kan kalau tadi perhatiin gue kan punya kekurangan dalam pengucapan artikulasi gitu kan, suka belibet gitu. Terus gue tuh kalau itu juga tadi gue mau tanya, gue pikir karena lu apa les gitar jadi ngikut. Enggak. Jadi keikut ini pikir jadi Enggak. itu emang dari kecil. dari kecil gue emang ngomong ini agak mendingan nih. Karena udah setelah sekitar 10 tahun stand up gue masih agak mendingan. Coba deh misalnya gue kasih contoh versi gue yang asli, coba nanya gue. Apapun ntar gue jawab dengan versi gue yang sebenar-benarnya. Ini kan versi palsu nih. Versi yang dengan depan kamera. Udah lo tahan-tahan Iya, lo tahan-tahan tuh ya. Coba lu nanya gue. Ya itu tadi pertanyaan gue tadi lah. Lu ada kemungkinan nggak untuk bikin grup lawak? Kalau ada gimana? Kagak lah, kalau kan gue ikutan stand up kan gara-gara gue ngeliat ada orang nih satu. Kalau gue kan punya kekurangan di apa namanya, di belibet ini. Jadi kalau misalnya gue punya grup lawak, terus kan misalnya ada yang mancing nih, terus dia udah mancing udah bagus, tiba-tiba gue tetep pas saya belibet kan jadi nggak lucu gitu. Kalaupun misalnya gue jadi yang mancing, terus tiba-tiba dia mancing yang nggak bagus kan, kasihan temen gue gitu. Jadi gue nggak bisa kalau ada apa namanya yang beberapa orang itu harus berinteraksi sama orang tuh gue kagak bisa gitu. Makanya gue kenapa gue senang stand up karena ya bisa sendirian gitu. Ini versi yang sebenarnya, itu pun udah agak mendingan. Ada gagunya gitu ya, apa gagapnya gitu ya? Banyak. Jadi kayak gue pengen ngomong banyak tapi otak gue banyak nih, tapi mulut gue kagak sanggup gitu. Nah di stand up itu membantu gue banget gitu untuk harus ada jeda gitu. Lo ngatasinnya gimana tuh? Maksudnya sekarang lu bisa ngatur itu gitu. Nah itu diatur nih udah normal nih. Cara ngomong yang mendingan, yang bukan gua sebenarnya. Iya, caranya gimana tuh lu memalsukan identitas itu, anjing? Harus temponya pelan dan Padahal dari tadi lu ngomongnya cepet loh. Itu aja udah pelan tuh. Itu karena biasanya kalau udah agak lama gue cepet. Kalau pelan tuh harus dikasih aksen. Kayak misalnya nih, gua bintang harus kalau di Ayun gua bintang, nah itu belibet tuh. Jadi belibet. Gua bintang titik dari Bekasi titik gitu. Titik. Itu dia. Tik. Titik katanya. Gitu. Bener-bener. Jadi harus banyak titik komanya itu harus Tegesin sama lu sendiri gitu ya, biar lu. Ya, dan itu kenapa gua senang stand up karena
Salah satunya ngobatin itu lu juga. Iya. Dan gini, kadang-kadang gini, gue tuh kalau bikin materi nih, tulis nih, itu gue yakin 1000% itu lucu banget, pasti lucu. Tapi bawainnya gue nggak bisa. Jadi kadang saya bikin lucu nih, latihan, dicoret, ganti gitu. Jadi gue harus kadang-kadang merubah semuanya. Anggaplah gue bikin materi 1 halaman, itu ntar pas udah jadi setengah halaman. Nah ini yang aman nih, sisanya itu udah nggak aman. Nggak aman tuh dalam artian gue nggak bisa ngucapinnya. Gitu. Karena kalau teman-teman tahu nih, gue tidak bisa ngomong ini Ibu Budi. Coba ngomong. Ini Ibu Budi. Nah itu gue nggak bisa. Kenapa? Kalau lu punya masalah apa sama Budi? Ada 2 bu di situ. Jadi gua nggak bisa mengucapin gitu. kata Ibu, yang berulang. Ibu Budi gitu. Nah itu nggak bisa. Kalau diakalin adalah dengan ini Ibu Di, hilang 1. Kalau mau gue maksain jadi ini Ibu, gue nggak bisa. Gitu. Jadi kadang-kadang gue kesel, Budinya gue ganti Joko. Ini Ibu Joko, mantap. Nah itu bisa. Emang Budi anjing susah banget nama ibunya. Itu. Jadi kalau misal dibalik, Ibu ini Budi bisa? Selama nggak ada kata yang selama nggak bertabrakan gitu itu ya? Itu gue mendingan gitu. Kalau ini kakak keke bisa nggak? Ini nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini kakak keke, kakak keke kakak. Nggak bisa gue itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalaupun kadang-kadang yang nggak bisa gue omongin itu harus dikasih koma. Kayak misalnya presiden kemarin Jokowi, siapa namanya, nama panjangnya? Joko Widodo. Nah itu gue nggak bisa. Karena kan ada do sama do itu gue nggak bisa. Siapa Jokowi, nggak bisa gue. Itu udah belibet udah. Punya 2 kata yang berulang itu di lidah gue tidak sanggup. Kan Joko Widodi. Nah bisa tuh gue. Kalau do gue nggak bisa. Udah keluh duluan lidah gue. Nah, itu yang bikin gue tuh kadang-kadang, aduh ini bisa lucu nih, tapi kenapa gue nggak bisa ngomonginnya gitu. Tapi kalau ngomong tete bisa loh. Nah, tete lancar, kan udah terbiasa. Kalau itu lancar ya? Karena bikin nyaman. Oh iya bener. Itu ada di materi gue tuh ngomong gini, gue kalau ngomong dada bu nggak bisa. Tapi kalau tete lancar. Itu ada di materi gue. Kenapa? Nggak tahu. Karena memang udah kebiasaan gitu. Kebiasaan apa nih? Kebiasaan ngomongnya aja kan? Nggak biasa ngomongnya dan memang kan nggak tahu kenapa. Karena mungkin kalau tata gue nggak bisa. Tata, titi, tutu nggak bisa ya? Tutu nggak bisa. Tete lancar banget. Kayaknya kayak nggak tahu kenapa. tenang gitu ngomongnya. Iya. Gitu ya. Kayak gitu makanya. Kayak Fafa gue nggak bisa tuh, kayak nggak bisa lancar. Fafa gitu. Bu apa nggak bisa ya? Nggak bisa, punya ada yang. Lu kalau misalnya ada gagap-gagap itu, kalau nulis gagap juga nggak sih? Misalnya suka gagap suka gitu nggak sih? Apa nulisnya biasa aja? Kalau nulis sih enggak. Cuma yang masalah itu adalah saat gue mengajar. Itu kan gue ngomong sama murid. Kadang muridnya tuh merasa mau protes tapi nggak bisa. Guru gua nih gitu kan. Tapi dia ngomong ke orang tuanya, atau dia ngomong ke sekolahannya, baru ke gua gini, Bintang, lu kalau ngomong pelan-pelan ya. Oh iya Mbak gitu. Jadi gua nih. Ada gini saya. Kamu, aku berhenti dulu. Kemarin udah belum? Jadi nggak boleh panjang tuh, gua maksimal tuh 5 kata. Lebih dari 5 itu berantakan. Kayak, lu kapan main ke rumah gua? Udah berantakan tuh gua pasti. Kayak, jadi kalau gua tuh ngakalin kayak, kalau stand up tuh kayak orang ngobrol, bisa gini. Halo. Seolah ada yang jawab. Iya halo. Jadi gua ada jeda tuh, halo. Iya halo. Nama saya Bintang. Oke Bintang. Nah, jadi kayak ada jeda, jadi kayak halo, dulu kan gini. Halo, nama gua Bintang, gua dari Bekasi kan dibabat tuh. Kayak halo. Nama saya Bintang dari Bekasi. Jadi kayak mengobrol gitu. Itu enggak tahu gua tuh. Tapi gue nemunya setelah 10 tahun lebih, kurang lebih itu kayak gitu. Tapi kan jadi lancar ya. Maksudnya jadi bisa teratasi banget kan lu. Gitu.
Dan kalau gua stand up itu lebih takut belibet daripada nggak lucu. Kalau nggak lucu udah pasti berantakan. Kalau belibet pasti berantakan. Kalau belibet udah pasti nggak lucu, ya kan? Iya. Yang apa gue lemparin. Jadi nama gue Bintang. Gue dari Bekasi, itu kan enak tuh. Itu sampai sejam pun gue nggak bakal geter. Tapi kalau udah ada kemarin gue tuh naik wah udah mau pecah pala gitu. Langsung kepikiran lu tuh. Iya. Langsung kesananya berantakan nih. Sorenya pasti berantakan karena kan memang susah gitu. Tapi kalau misalnya lancar nih sejam, ya gue anggapnya lagi ngobrol kayak orang biasa aja gitu. Cuma kalau untuk udah belibet, udah gue lebih ngeri belibet daripada nggak lucu. Gitu kalau gue pribadi gitu. Itu maksudnya itu kenapa sih? Dari kecil emang begitu apa ada namanya? Istilahnya? Nggak tahu, kalau gue sih ngerasanya kayak di kepala gue ini banyak yang pengen gue keluarin, tapi si mulut ini nggak sanggup gitu. Ini kayak gue punya, anggaplah gue dapat kabar gembira nih, ngomong ke lu nih, itu kan gue seneng tuh. Puskai, ini apa? Nah itu jadi gue tuh terlalu antusias, jadi gue nggak bisa, mulut ini nggak bisa nampung gitu. Kayak kalau gue terlalu bahagia, terlalu seneng, jadi tuh kayak di kepala gue memang banyak apa yang pengen gue omongin, tapi mulutnya ini kayak nggak sanggup gitu. Makanya kadang-kadang apa sih namanya, otak sama lidah gue tuh nggak synchronize face gitu, apa sih? Udah synchronize face ya gitu. Nggak pesta pora ya? Kayak gitu. Oh ya, nggak synchronize face malah jadi pesta pora gitu kan? Ya, Jadi gitu. berantakan gitu dia. Makanya dulu kalau ya gue harus tenang banget nih kadang, kayak naik panggung nih. Dulu kan naik panggung gue langsung ngomong tuh, babat gitu kan. Itu dulu waktu 10 tahun lalu gue masih sanggup tuh. Setelah kesini begitu tuh udah nggak sanggup, udah ngos-ngosan. Kayak karena umur. Iya juga, dan memang secara umur, secara lidah, secara fisik tuh itu sangat berpengaruh. Jadi banyak yang bilang malah kayaknya lu bagusan ini deh, gue lebih nikmatin. Iya sama, gue pun lebih nikmatin sekarang. Kalau dulu kan tadi yang gue tuh dulu ngerasa kayak gue harus bikin materi sebanyak mungkin terkadang dalam semenit. Jadi gue tuh kayak mesin, ngerti nggak mesin. Jadi gue tuh nggak menikmatin penampilan gue. Sekarang gue lebih menikmati penampilan gue gitu, lebih santai. Ada orang ketawa, gue udah ketawa dulu kan ketawa sikat gitu. Jadi kayak punya apa sih, kayak mesin, kayak robot, kayak harus kejar sekencang mungkin. Dijor terus gitu. Sekarang udah nggak gitu. Gue lebih seneng. Gue main sejam lebih itu nggak ngos-ngosan. Lebih enjoy. Dulu kan 10 menit, 15 menit ngos-ngosan gue. Sekarang lebih santai, ada orang set udah gue tungguin gitu. Jadi itu lebih menyenangkan. Sekali set up punchline ada orang ketawa, lo tungguin sampai 20 menit, biarin dulu sampai 20 menit ketawa mereka. Enggak. Ya kalau sekarang sebenarnya sama juga kayak dulu nih. Tapi lebih tenang gitu, misalnya kayak gini. Tahu kan nama Bekasi itu diambil dari nama sungai. Bagasasi. Berarti gua. Bagasasi, penyakin gaya, saatnya kita beraksi gitu. Ya kan? Pelan tuh. Ketawa udah terus kayak. Kalau Bagasasi jadinya Bekasi. Kalau Bagasatul jadinya Bekatul gitu. Kalau Bagasantan jadinya Bekantan. Maskot Dufan. Takutnya apa? Satu kota itu hewan primata gitu. Pemimpinnya gorila, pejabatnya simpanse, rakyatnya kunyuk. Gak ketawa monyet, yang ketawa lutung, yang stand up Jeffrey Nicole. Gitu. Jadi pelan-pelan tapi gitu gua sekarang lebih menikmati. Umur lu berapa sih umur lu sekarang? Katanya udah 52 ya? 39. Bohong lu. 38,5. Jangan bohong. Lu zaman kita tahun 2000 berapa tuh? 2012 itu udah 40 lu waktu itu. Apa 40 kagak, ngaco aja lah. Hah? Ya pokoknya gua sekurang nama Ernest kurang lebih. 49 ya? 48. Ernest itu 46 ya? Enggak. 48 ya? 40 kecil. Kok gitu, kurang lebih seperti itu dah. Pokoknya gue tuh dulu tuh kalau pokoknya waktu gue kecil itu barengan sama Joshua deh kurang lebih. Lu yang ngajarin Joshua gitar. Iya kan? Gue tuh barengan Joshua gitu barengan sama
Leoni itu seumuran gua, Leoni. Joshua mana? Joshua bukan Joshua Suherman kan? Joshua yang satu lagi kan? Joshua. Joshua apa coba? Joshua apa ya? Kayaknya Joshua yang tua aja. Ah, udah 50 lu umur lu, gua tahu. Sebenarnya 50 ngaco dari 50. Iya, enggak ya? Enggak Bukan sampai, ya? 4,5 lah itu. Hah? 4,5. 49,5 kan? Terakhir Bintang. Ah, Definisi sukses menurut lu? susah bener sih. Kenapa harus filosofis gitu gua kagak tahu gua. Definisi sukses menurut lu? Sukses yang lucu kan? Sukses. Apa ya? Lu udah sukses belum? Belum. Kenapa belum? Banyak yang Berarti ada ininya kan? Ada barometernya kan menurut lu? Apa yang bikin lu sukses? ada mimpi yang belum kecapai mungkin kalau sukses ya. Menurut gue, yang nggak tahu kalau salah apa bener ya. Itu Kemarin apa? Si Bari ngomong apa Bari? Hah? Bari ngomong apa Bari? Dia closing tanya pakai bahasa Cina dia. Gua suruh bahasa Cina. Aduh, susah banget sih sukses. Ya pokoknya. Ya udahlah, ini deh materi lu deh, materi. Materi apa? Materi apa aja yang lucu? Yang menurut lu paling lucu? Nih, di Tambun, Bekasi itu ada satu kampung yang namanya Kampung Buwek. Kampung Buah. Buwek. Kampung Buwek. Buwek. B-U-B, wek-kewek, Buwek. Buwek. Satu kampung isinya tukang bubur. Kalau ada tukang cireng, dimusuhin. Kalau lu dagang cireng sih, kalau tahu buwek, bu-nya bubur. Wok-nya wok. Warawiri. Wok. Lu bilang nggak absurd, itu absurd anjing. Itu apa sih? Iyalah. Bubur. Woknya apa? Wok. Warawiri wok apa sih? Itu absurd tapi lucu memang. Ada lagi gini. Di Labuan juga namanya Kampung Gabus. Kampung Gabus. Giaga bus ubus. Gabus. Satu kampung isinya orang gagah semua. Kalau ada yang ngondek, dibusuin. Kok lu ngondek? Kalau tahu gabus, gaknya gagah. Busnya bus. Warawiri bus. Gitu lah materi gua. Itu. Gampang ya? Gampang banget bikin materi kayak gitu. Udahlah. Oke teman-teman, gua sama Bintang undur diri. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi, boleh komen di bawah ini, nanti kita telepon kalau mereka mau. Kalau nggak mau, kita cari bintang tamu lain. Ketik aja di bawah. Ketik aja di bawah. Michael Jackson. Oh, arwah ya. Assalamualaikum. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.